Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dalam kasih Yesus pada santapan harian keluarga GPM di hari ini. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga GPM yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan yang hendak kami baca saat ini, kami dapat mengerti dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Lukas pasal 23, ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ, dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga GPM di saat ini berjudul Salib Lambang Pemberian Diri. Keluarga GPM yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang mendefinisikan bahwa salib adalah lambang kasih, lambang pengampunan, dan lambang pemberian diri. Di kayu salib, Tuhan Yesus memberi dirinya, Ia memberi hidupnya bagi kehidupan seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia yang berdosa. Memberi diri bukan berarti membiarkan diri diperlakukan dengan semena-mena oleh orang lain. Memberi diri juga bukan berarti menyediakan diri untuk mati atau berani mati, misalnya seperti orang-orang yang memilih untuk melakukan bom bunuh diri, mogok makan, dan lain sebagainya. Tetapi memberi diri adalah menyediakan diri dengan setulus-tulusnya untuk membela atau menolong orang lain. Memberi diri adalah bersedia mengalahkan kepentingan sendiri demi kepentingan banyak orang. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, Ia tidak membantah. Ketika Tuhan Yesus diejek dan pakaiannya dilepaskan, Ia tetap diam. Ketika Tuhan Yesus diolok-olok, Ia tidak membalas. Tuhan Yesus bahkan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan yang sedang kita kerjakan ini mungkin juga merupakan kebodohan. Sebab dalam melaksanakan tugas pelayanan itu, kita memberi waktu, memberi bakat atau keterampilan, memberi uang atau material. Mungkin saja kita tidak menerima apa-apa sebagai imbalan. Kita hanya memberi. Tetapi justru itulah kekuatan orang-orang percaya, orang yang mendengar panggilan Allah
Untuk melayani, kekuatannya terletak pada sikap atau kesediaan untuk mau memberi diri. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga GPM, sahabat Kristus yang terkasih, adalah ironis kalau orang percaya memakai lambang salib, namun gaya hidupnya sama sekali tidak mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Minggu Sengsara mengingatkan kita di saat ini untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanan kita sebagai orang percaya. Kita perlu memaknai salib Kristus dalam pelaksanaan seluruh tugas, kerja, dan pelayanan kita. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memaknai salib Kristus. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.